Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seorang wanita yang telah berjuang demi cinta dan kehidupan yang lebih baik, pada akhirnya harus menyerah dan dikalahkan dengan cara yang tidak terpuji. Semua pengorbanannya selama ini menjadi sia-sia hanya karena saingannya sering memakai pakaian aduhai yang menggoda mata para pria buaya darat. Nggak pakai lama, watch. Stephanie dan adik laki-lakinya merupakan anak dari pasangan Anne dan Louis. Sejak kecil, dia adalah anak yang periang, cerdas, rajin belajar, serta suka berteman dengan siapa saja. Dia adalah tipe yang spontan dan sering mengajak temannya bermain secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Menjelang masa remaja, Stephanie bercita-cita ingin menjadi dokter. Namun, karena memiliki fobia jarum suntik yang tidak bisa diatasinya, di masa depan Stephanie memilih untuk berkarir di bidang hukum. Pada tahun 1983, ketika Stephanie berusia 16 tahun, dia mendapat pekerjaan paruh waktu sebagai camp konselor di sebuah perkemahan musim panas. Camp konselor sendiri bertugas untuk membimbing anak-anak yang mengikuti acara perkemahan tersebut saat melakukan kegiatan. Yang di sanalah dalam waktu hampir bersamaan, dia bertemu dengan Craig Rabinowitz yang bekerja di camp konselor sebelah, tempat di mana adik Stephanie mengikuti camp musim panas. Saat menjemput adiknya, Stephanie pernah beberapa kali melihat Craig saat pemuda itu lewat di depan mobilnya. Walaupun belum berkenalan secara langsung, tetapi Stephanie mengagumi pemuda berusia 20 tahun itu. Hingga pada satu waktu mereka berkenalan secara langsung ketika camp tempat Stephanie bekerja mengadakan sebuah event dan mengundang camp-camp lainnya. Stephanie melihat Craig sebagai cowok kuliahan yang keren, baik hati, dan tentunya juga tampan. Dan Craig yang juga menyukai gadis itu, tiba-tiba mengajaknya untuk nonton film dan berkencan. Namun sepulang kencan, Stephanie mengatakan pada ibunya jika Craig mengajaknya untuk kencan kedua. Stephanie sendiri sebenarnya tidak mau lagi pergi, tetapi karena segan menolak ajakan tersebut, dia pun menerimanya. Mendengar hal ini, Anne pun menasihati putrinya dan mengatakan, tidak masalah jika Stephanie tidak ingin pergi, tetapi juga tidak ada salahnya jika memberikan kesempatan yang kedua. Di kencan berikutnya, Craig pun mengajaknya menonton pertandingan hoki es untuk mendukung tim favoritnya. Sepulangnya dari sana, seketika pandangan Stephanie pada Craig langsung berubah. Dia merasa cocok satu sama lainnya dan melihat Craig sebagai pria idaman yang bisa mewujudkan harapannya. Stephanie bahkan telah membayangkan jika suatu hari nanti mereka menikah, mereka akan tinggal di kota yang tenang di sebuah rumah besar, memiliki anak, pekerjaan yang bagus, serta mobil mewah. 2 tahun kemudian, entah apa yang terjadi, Craig pun berhenti kuliah dari Temple University. Namun di tahun yang sama, Stephanie justru kuliah di kampus Craig dengan mengambil jurusan hukum. Setelah 7 tahun berpacaran, pada tahun 1990, mereka pun akhirnya menikah. Saat itu, Stephanie sedang menyelesaikan gelar hukumnya dan berambisi menjadi pengacara. Setelah menyelesaikan kuliah, Stephanie pun bekerja keras agar bisa mewujudkan impian masa mudanya. Tetapi sikap positif Stephanie berbanding terbalik dengan suaminya. Sejak awal menikah, Craig yang belum punya pekerjaan tetap ingin hidup mewah. Dia bercita-cita ingin punya segalanya dan bisa bersenang-senang, tetapi justru malas bekerja.
Dia adalah tipikal orang yang mengharapkan uang datang secara instan tanpa harus berusaha keras. Dan karena hal inilah, Stephanie lah satu-satunya yang menjadi pencari nafkah. Namun Craig yang tidak suka jika istrinya membayar semua tagihan, mulai berusaha untuk membangun bisnis. Bersama temannya yang juga bernama Craig, mereka membuat perusahaan bernama CNC. Perusahaan itu mensuplai sarung tangan lateks ke beberapa rumah sakit dan klinik. Namun setelah berjalan 2 tahun, bisnis mereka masih belum berkembang. Selain belum balik modal, pelanggannya juga masih sedikit, dan menurut Craig, mereka juga membutuhkan investor untuk menambah modal. Tetapi alih-alih mencari modal atau mencari lebih banyak pelanggan, Craig justru bekerja paruh waktu yang gajinya tidak stabil, seperti bekerja di retail, pialang real estate, dan manajer spa. Yang semua pekerjaan itu tentunya tidak bisa menutupi kekurangan uang di perusahaan. Dan lagi-lagi, untuk urusan rumah tangga, Stephanie lah yang harus membayar segalanya. Bagi orang tua Stephanie, tidak masalah seorang istri mencari nafkah. Tetapi mereka melihat Craig seolah-olah menggunakan uang istrinya tanpa mencoba berusaha mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. Craig yang memiliki gaya hidup mahal lebih banyak menghabiskan uang untuk pakaian mewah serta makan di restoran mewah. Namun mereka tidak pernah menyampaikan keberatan tersebut pada Stephanie karena melihat putrinya tampak bahagia bersama Craig. Setahun kemudian, bisnis Craig mulai berkembang. Mereka berhasil menutupi kekurangan uang perusahaan sebesar 1,3 miliar. Uang tersebut didapat dari beberapa investor, termasuk keluarga, teman, dan juga dari Stephanie. Stephanie yang mendukung usaha suaminya, nekat meminjam uang ke bank dengan menggunakan rumah yang mereka sewa sebagai jaminan. Saya sendiri kurang paham bagaimana caranya Stephanie bisa menggadaikan rumah yang bukan miliknya dan kenapa bank mau menerima rumah orang lain yang bukan atas nama peminjam. Tetapi yang pasti, dengan sertifikat tersebut, Stephanie berhasil mendapatkan pinjaman sebesar 900 juta. Ketika pemilik rumah yang asli mengetahui hal tersebut, mereka mengusir Stephanie dan Craig, disertai dengan ancaman akan menuntut pasangan itu. Mereka pun kembali ke rumah orang tua Stephanie dengan alasan sedang menabung untuk membeli rumah impian. Tidak lama setelahnya, dalam waktu bersamaan, bisnis Craig berjalan lancar dan Stephanie sendiri telah menjadi pengacara sukses. Sehingga mereka mampu membayar semua hutang dan setahun kemudian Stephanie membeli rumah di pinggiran Marion Park. Di tahun yang sama, Stephanie melahirkan putri pertamanya bernama Hailey. Sejak melahirkan sang putri, Stephanie ingin lebih fokus merawat Hailey dan menghabiskan waktu lebih banyak untuk putrinya. Dia pun memutuskan untuk bekerja paruh waktu yang jadwalnya hanya 3 kali seminggu. Walaupun gajinya ikut terpotong, tetapi baginya tidak masalah karena dia melihat bisnis suaminya berjalan lancar dan penghasilannya lebih banyak dari sebelumnya. Para tetangga juga menyukai Stephanie dan Craig yang dianggap sebagai couple goals. Beberapa dari mereka juga menjadikannya sebagai contoh suami istri idaman. Sehingga banyak di antara mereka yang ingin bergaul dengan pasangan ini. Di tanggal 29 April 97 pada jam 12 malam, 911 mendapatkan panggilan dari Craig yang melaporkan telah menemukan istrinya tewas di bathtub kamar mandi mereka. Ketika petugas tiba, Craig sedang menangis dan berteriak histeris ketakutan sehingga Hailey yang tidur di lantai atas terbangun mendengar kegaduhan tersebut. Jasad Stephanie pun dibawa ke rumah sakit. Dan di sana Craig menghubungi semua keluarga yang datang tidak lama setelahnya. Namun di saat bersamaan, polisi yang berada di rumah Craig
menyadari jika keterangannya berbeda dengan fakta di TKP. Dalam pernyataan awal, Craig mengaku ketika melihat istrinya, dia melompat masuk ke bathtub untuk mengeluarkan Stephanie. Tetapi dia tidak berhasil mengangkatnya karena tidak kuat. Hal ini cukup aneh karena di sekitar bathtub, polisi tidak melihat adanya percikan air yang berserakan jika seseorang telah melompat masuk ke dalam air. Dan tubuh Craig jauh lebih besar dari istrinya yang mungil, sehingga tidak mungkin dia tidak bisa mengangkatnya. Karena Stephanie dan keluarganya penganut Yahudi, orang tuanya menolak dilakukan otopsi karena akan merusak tubuhnya. Dan mereka meminta agar sang putri dikubur paling lambat keesokan harinya, tepat sebelum matahari terbenam. Jika dilihat secara kasat mata, keluarganya tidak melihat adanya luka di tubuh putri mereka dan percaya jika Stephanie meninggal akibat tenggelam. Namun salah seorang dokter forensik bersikeras akan melakukan otopsi. Dia menemukan luka memar yang sangat samar di leher Stephanie yang tampak seperti bekas cekikan serta luka di bagian dalam perut. Dan karena hal ini, orang tua Stephanie pun memberi izin. Hasil otopsi menunjukkan selain memar di lehernya, pada bagian kening juga ada pembuluh darah yang pecah akibat tenggelam. Memar yang sama juga ditemukan pada siku dan lutut yang menunjukkan adanya perlawanan. Di dalam darahnya terdapat kandungan obat tidur dosis tinggi dan makanan dalam ususnya juga belum dicerna secara sempurna. Yang hal ini membuat perkiraan waktu meninggalnya menjadi berubah. Menurut pengakuan Craig, mereka selesai makan malam bersama orang tua Stephanie pada jam 9.30 dan dia menemukan Stephanie pada jam 12 malam. Berdasarkan hasil otopsi, menunjukkan jika makanan baru dicerna 1 jam setelah makan, yang artinya Stephanie meninggal pada jam 10.30 malam. Dan polisi pun mempertanyakan apa yang telah terjadi dalam rentang 1,5 jam sebelum akhirnya Craig menelpon 911. Keesokan harinya, Craig yang diminta datang ke stasiun tiba bersama temannya yang juga seorang pengacara. Kedatangannya bersama pria itu seolah telah menunjukkan jika Craig telah bersiap-siap jika seandainya dia dicurigai. Hal ini tentunya membuat kecurigaan polisi semakin bertambah. Saat wawancara, Craig pun menjelaskan bahwa setelah makan malam, orang tua Stephanie mampir ke rumah mereka untuk ngobrol-ngobrol. Saat itu, Craig merasa tubuhnya agak gemetar karena kelebihan kafein saat makan malam. Untuk menetralisir, dia pun jalan mengitari komplek perumahan sambil membawa heli dengan kereta bayi. Dan ketika pulang pada jam 11 malam, saat itu mertuanya sudah pergi. Setelah mengantar Heli tidur ke kamarnya, Craig dan Stephanie memutuskan untuk minum wine. Setelahnya Stephanie pun pergi mandi, sedangkan Craig nonton pertandingan hoki di TV yang berada di dalam kamar mereka. Saat itu dia sempat mendengar ada suara benda terjatuh, tetapi Craig mengira jika kemungkinan Stephanie telah menjatuhkan botol sampo. Namun ketika beberapa waktu kemudian, ketika tidak terdengar suara apapun dari kamar mandi, Craig yang merasa khawatir segera memeriksanya dan menemukan istrinya sudah terendam dalam bathtub. Ketika polisi menanyakan perihal obat tidur, Craig mengatakan jika istrinya tidak meminum obat apapun. Tetapi Craig-lah yang baru-baru ini diberi resep obat oleh dokter untuk mengatasi insomnianya. Dan saat polisi bertanya tentang asuransi yang mereka miliki, sebelum polisi menyelesaikan pertanyaannya, dengan cepat Craig menjawabnya seolah-olah dia tahu jika mereka akan menanyakan hal tersebut. Menurutnya, Stephanie memiliki beberapa polis asuransi, termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan keuntungan dari kantornya dengan total nilai sekitar 32 miliar. Sedangkan Craig juga memiliki polis asuransi senilai 20 miliar.
Mendekati akhir wawancara, polisi terus menggali informasi yang kali ini tentang luka memar bekas cekikan di leher Stefani. Namun Craig menjawab tidak tahu dan tidak ada hubungannya dengan memar tersebut. Mendengar hal ini, polisi pun mendesaknya dengan mengatakan jika kondisi rumah dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada pembobolan, sehingga tidak mungkin ada orang lain yang masuk untuk membunuh Stefani dan kabur dari sana. Tepat di saat ini, teman Craig dengan cepat berdiri sambil mengatakan jika wawancaranya cukup sampai di sini saja dan segera mengajak Craig pergi dari ruangan interogasi. Karena hal ini, polisi pun merasa jika si pengacara mengetahui sesuatu sehingga dia menghentikan wawancara tersebut. Dan setelah mendapat surat perintah penggeledahan, mereka pun memeriksa seluruh rumah Craig. Namun sayangnya tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, bahkan obat tidur yang diresepkan untuk Craig juga tidak ditemukan. Pada hari pemakaman Stefani, polisi mendapat telepon anonim yang menyarankan mereka untuk memeriksa sebuah bar bernama Delilah. Pria itu mengaku sering datang ke sana dan juga sering melihat Craig di tempat itu. Menurutnya Craig terlihat memiliki hubungan khusus dengan salah seorang penari dewasa bernama Summer. Menurut manajer bar Delilah, Craig merupakan pelanggan tetap mereka. Dan semua orang juga sudah tahu jika dia dan Summer berpacaran karena keduanya secara terang-terangan bermesraan di depan tamu-tamu lainnya. Craig sendiri dikenal sebagai tamu yang royal dan pintar menghabiskan uang. Dia mendatangi tempat itu beberapa kali dalam seminggu. Setiap kali di sana, dia selalu memesan ruangan VVIP bernama Champagne Room yang hanya disediakan untuk member dengan membayar keanggotaan yang sangat mahal. Untuk sekali makan siang, dia akan menghabiskan 7,5 juta serta sebotol champagne seharga 4,8 juta. Semua transaksi di bar itu menggunakan mata uang sendiri yang dinamakan Delilah Dollar yang dapat dibeli dengan menggunakan kredit card atau kartu debit. Dan riwayat transaksinya akan tercetak dengan nama D&D Restoran sehingga para lelaki yang datang ke sana tidak perlu merasa was-was jika istri mereka menemukan bil di kantong celana suaminya saat sedang mencuci baju. Stefani pernah beberapa kali menemukan bil dengan transaksi dalam jumlah besar. Ketika dia menanyai Craig, pria itu mengaku jika dia sering makan di sana untuk menjamu investor perusahaan yang berasal dari New York. Dia merasa sungkan jika mengajaknya makan ke restoran biasa. Dan mendengar penjelasan tersebut, Stefani pun tidak banyak berkomentar dan percaya dengan omongan suaminya. Polisi pun menemui Summer di rumahnya. Wanita dengan nama asli Shannon Reinhardt ini telah bekerja di Delilah selama 5 tahun. Dia merupakan penari favorit para tamu dan dibayar mahal oleh mereka. Summer yang bersedia menjawab semua pertanyaan, memberikan satu syarat jika dia harus didampingi oleh pengacaranya. Karena di tahun 90-an, para penari di bar tidak mendapatkan perlakuan yang sama oleh penegak hukum. Mereka cenderung diremehkan dan diperlakukan tidak sopan. Dan karena hal inilah, dia menyewa pengacara untuk berjaga-jaga serta menghindari perlakuan buruk selama proses hukum sedang berlangsung. Sambil menunggu sang pengacara, polisi memperhatikan seisi rumah Summer yang dipenuhi dengan perabotan mahal. Saat sang detektif memujinya, Summer pun mengatakan jika semua barang-barang tersebut pemberian dari Craig. Pria itu sering memberinya hadiah, baik berupa perhiasan, perabotan, serta barang-barang mewah lainnya. Ketika pengacaranya telah tiba, Summer pun menceritakan tentang Craig yang diakuinya bahwa hubungan mereka hanya sebagai teman. Walaupun mereka akrab, tetapi mereka tidak pernah melakukan happy ending. Craig membayarnya mahal hanya untuk menjadi teman bercerita dan mendengarkan semua keluh kesahnya. Setiap kali mereka bertemu, Craig sering curhat tentang pernikahannya. Menurutnya,
walaupun masih menyayangi istrinya, tetapi sudah tak cinta lagi. Hubungan mereka terasa hambar karena percikan-percikan cinta telah lama memudar. Namun Craig takut meninggalkan istrinya karena dia tidak punya banyak uang. Dan untuk menghibur diri sendiri, Craig pun memilih untuk nongkrong bersama Summer. Walaupun pada satu waktu, Craig pernah memuji Summer yang menurutnya cantik dan cocok sebagai gambaran istri yang sempurna, tetapi Summer tidak tergoda. Menurutnya, Craig adalah ayah yang baik tetapi bukan suami yang baik. Summer sendiri mengetahui kematian Stephanie. Ketika beberapa hari setelah wanita itu meninggal, Craig sempat datang menemuinya dan memberitahu tentang kematian istrinya. Saat itu, walaupun Summer tidak pernah mengenal Stephanie, tetapi dia ikut merasa sedih. Dalam wawancara yang cukup lama itu, polisi masih belum menemukan bukti jika Craiglah yang telah membunuh istrinya. Namun, satu hal yang mereka ketahui, jika pria itu telah menghabiskan banyak uang hanya demi menarik simpati Summer. Karena kurangnya petunjuk, polisi kembali ke penyidikan awal dengan memeriksa rumah Craig. Mereka hampir saja tidak menemukan apa-apa, namun saat melakukan pemeriksaan ulang di kamar Stephanie, salah seorang polisi melihat ke bagian atas loteng yang bisa dibuka. Di sana ditemukan majalah dewasa, struk pembelian perhiasan, struk pembelian perabotan, serta struk pakaian mewah yang barang-barangnya telah diberikan kepada Summer dengan total nilai sekitar 90 juta. Selain itu terdapat bukti transaksi pegadaian yang tertanggal sehari setelah Stephanie meninggal. Craig telah menggadaikan perhiasan milik istrinya, bahkan ada beberapa di antaranya merupakan warisan dari buyutnya. Tetapi karena temuan tersebut belum cukup untuk membuktikan Craig sebagai pembunuh, polisi pun bekerja sama dengan akuntan forensik untuk memeriksa catatan keuangan perusahaannya. Dan dari sinilah terbongkar jika perusahaan CNC tidak pernah ada. Craig telah menipu semua investor dan memakai uang mereka untuk berfoya-foya. Selama ini dia berhasil membayar hutang-hutangnya dengan cara mengambil uang dari investor baru yang dibayarkan pada investor lama. Namun, ketika hutangnya membengkak menjadi 7,5 miliar dan dia tidak berhasil menemukan investor baru, Craig pun mulai merencanakan pembunuhan Stephanie dan mendaftarkan asuransinya. Sebulan sebelum kejadian tersebut, Craig diketahui menghubungi pihak bank dan meminta untuk mengakses polis asuransi Stephanie yang membutuhkan waktu 1 bulan. Dari hal ini, tampaknya dia telah merencanakan dengan matang, dengan tujuan agar setelah Stephanie meninggal, uang asuransi tersebut bisa segera dicairkan yang akan digunakan Craig untuk kabur dari Amerika. Dari berkas dokumen yang disita polisi pada penggeledahan pertama, mereka menemukan kertas kerja Craig yang di sana terdapat hitung-hitungan dari jumlah polis asuransi yang akan diterima Stephanie, yang setelah dikurangi dengan hutang-hutang Craig, masih akan bersisa sejumlah 18,8 miliar yang angka tersebut dilingkari dengan spidol merah. Temuan ini merupakan bukti kuat jika Craig telah melenyapkan istrinya agar bisa mengambil uang asuransinya, yang sebagian besar tentunya digunakan untuk melunasi hutang-hutang pada para investor. Dengan adanya bukti-bukti baru, Craig pun ditangkap tepat 6 hari setelah kematian istrinya. Dalam persidangan yang dimulai pada 30 Oktober 97, Craig mengaku tidak bersalah. Namun beberapa menit sebelum sidang berakhir, pengacaranya menyatakan jika Craig mengaku bersalah. Craig melakukan hal tersebut agar tidak menjalani proses persidangan yang panjang yang hanya akan mempermalukan dirinya di depan umum. Dia tidak ingin serangkaian bukti terungkap karena akan memperlihatkan jika dirinya adalah suami yang buruk. Namun sayangnya, semua misteri pada kasus ini tidak terungkap karena walaupun Craig mengaku bersalah, dia tetap bertahan
tidak mau menceritakan kronologi yang sebenarnya. Craig pun divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa bisa bebas bersyarat. Dan hingga saat ini, dia menjalani hukumannya di penjara Pennsylvania. Setelah kejadian tersebut, Anne ibu Stephanie mendapatkan hak asuh penuh atas cucunya Haley. Tetapi yang paling menyedihkan, sebulan sebelum Craig disidang, Louis ayah Stephanie meninggal pada 28 September. Sedangkan Summer sendiri tidak mau lagi berbicara pada pihak media. Pada wawancara terakhirnya, Summer yang dulu mengatakan jika Craig adalah ayah yang baik tetapi bukan suami yang baik, kali ini justru mengatakan jika Craig adalah seorang ayah dan suami sempurna yang berada dalam pernikahan yang tidak sempurna. Dia bahkan mengaku merindukan Craig sebagai pelanggan dan seorang teman baik. Walaupun Summer mengaku hanya berteman, tetapi banyak orang meyakini jika keduanya memang berpacaran. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.